إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Setiap orang ingin dirinya dijaga, ingin dirinya diperhatikan, ingin dirinya disayangi oleh orang-orang yang dia cintai. Namun orang-orang yang datang sebaliknya, orang-orang yang malah ditinggalkan oleh keluarganya, orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, orang-orang yang berharap dikasihi di kehidupannya justru malah ditinggalkan. Duhai betapa prihatin kehidupan orang-orang yang ditinggalkan dan ditelantarkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan menelantarkan beberapa jenis orang. Allah tak lirik kepada dia, Allah tak peduli keadaannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk orang yang dengan jenis demikian dengan azab yang sangat-sangat pedih. Orang yang sangat mengharapkan pada hari tidak ada perlindungan, pada hari tidak ada ampunan, pada hari tidak ada kasih sayang kecuali kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pada hari itu justru
orang dengan sifat-sifat tertentu akan Allah telantarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, ada 3 jenis kelompok manusia yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala tak ajak dia bicara, Allah tak lirik dia, dan Allah tidak mau mensucikannya, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. 3 jenis orang, ma'asyiral muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, orang-orang tersebut adalah syaikhun zanin. Pertama, orang yang sudah masuk ke dalam usia tua tapi masih berzina. Orang yang sudah berada di usia tua, yang seharusnya dia sadar bahwasanya sisa-sisa umurnya bukan lagi untuk hal-hal yang berbau dosa, tapi masih melakukan zina. Orang yang jenis pertama ini tak Allah ajak bicara, tak Allah pedulikan, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Allah telantarkan orang yang melakukan dosa demikian, ma'asyiral muslimin. Dan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa malikun kadzdzab, seorang penguasa yang gemar berdusta. Seorang penguasa yang Allah berikan kepadanya kekuasaan, yang Allah berikan kepadanya wewenang yang luar biasa di tengah-tengah manusia lainnya, namun dia punya hobi untuk berdusta. Orang yang dengan jenis begini juga Allah akan telantarkan pada hari di mana dia sangat butuh dengan kasih sayang dan perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nggak mau tahu bagaimana nasibnya, intinya dia akan dapat azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong juga enggak akan Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan dia. Orang yang dengan sifat-sifat begini, ma'asyiral muslimin, para ulama menjelaskan kepada kita kenapa kok mereka bisa ditelantarkan oleh Allah. Para ulama menjelaskan karena yang pertama, orang tua yang berzina padahal dia sudah tua, pada hakikatnya tidak ada lagi hal-hal yang mendorongnya untuk berzina, tapi dia masih berzina dari sisa-sisa umurnya yang Allah subhanahu wa ta'ala kasih kepadanya. Ketika masih tua berzina, bagaimana kalau Allah kasih kepadanya kehidupan yang lebih nyaman, ma'asyiral muslimin? Bagaimana kalau Allah kasih kepadanya tenaga yang masih kuat? Dan orang-orang begini, kata para ulama, tak pantas sama sekali dikasihani. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menelantarkan mereka. Bukan maksud di sini berarti orang yang masih muda boleh berzina, tidak. Namun dosa pada orang tua yang masih berzina
Kata para ulama, dilipat gandakan dengan janji-janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya perhatikan hal ini ma'asyiral muslimin. Kita berlindung kepada Allah dari terjatuh pada dosa yang keji ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Dan yang kedua, wa malikun kadzab, seorang penguasa juga sama. Gak ada hal-hal yang mengharuskannya untuk berdusta, tapi terus berdusta. Dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, yang kalau dia berbicara ya sudah itu pembicaraannya, bukan karena paksaan orang, bukan karena takut diancam orang sehingga berdusta, tapi dia masih terus berdusta. Jenis yang kedua ini juga akan Allah Subhanahu wa taala telantarkan ma'asyiral muslimin. Dan yang ketiga, orang miskin yang sombong. Kata para ulama, pada dasarnya mereka tak punya modal untuk sombong, tapi sombong. Mereka tak punya hal-hal yang harus mereka banggakan, tapi mereka sombong. Dan sombong, kata para ulama, sesuai definisi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam definisikan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kapan saja dua hal ini ada pada diri seorang manusia atau salah satu dari keduanya, ini orang sombong. Ketika di matanya ada peremehan terhadap orang, ketika di mimik wajahnya ada perendahan kepada orang, ini orang sombong ma'asyiral muslimin. Terlebih kalau dia miskin, Allah akan telantarkan dia pada hari kiamat. Allah nggak akan peduli akan nasibnya. Allah akan jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin, yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari ini semua adalah ketika kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kata Allah, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Orang yang sangat hina ma'asyiral muslimin, orang yang berpaling dari mengingat Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia pun mengatakan kepada Allah, ya Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku adalah orang yang bisa melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ini ma'asyiral muslimin, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah hal di mana dahulu kamu ketika didatangkan ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami, perintah-perintah kami, kau menelantarkannya, kau tidak memperdulikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, pada hari ini pun kamu akan ditinggalkan, kamu akan ditelantarkan. Ma'asyiral muslimin, coba kita merenung ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita termasuk dari golongan pertama, wal'iyadzu billah, golongan kedua, wal'iyadzu billah, golongan ketiga, wal'iyadzu billah, atau golongan yang keempat, yang ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan para muazzin, hayya 'alas salah, ayo salat,
Mari salat. Datang tidak kita ma'asyiral muslimin? Datang tidak kita ma'asyiral muslimin menyambut panggilan itu? Menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala? Atau kita masih sibuk dengan dunia kita? Masih sibuk dengan keluarga kita? Masih sibuk dengan pekerjaan kita? Ma'asyiral muslimin, perhatikan ke dalam diri-diri kita. Apa yang sudah kita lakukan? Jangan sampai saya menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala telantarkan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazidan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwa siapapun yang meninggalkan dan tidak memperhatikan perintah-perintah, tanda-tanda kebesaran Allah, larangan-larangan Allah, di hari kiamat dia akan dilupakan dan ditelantarkan. Ma'asyiral muslimin, yauma la dhilla illa dhilluh. Padahal pada hari kiamat tidak ada naungan, tidak ada perlindungan, tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita menjadi orang yang ditelantarkan? Wal'iyadzu billah, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal itu. Namun bagaimana ma'asyiral muslimin kita terhadap perintah-perintah Allah di kesehariannya? Allah tak tuntut banyak dari kita. Allah tak perintahkan kita banyak hal, ma'asyiral muslimin. Allah juga tak larang kita dari banyak hal. Dari seluruh perintah Allah, lebih banyak lagi hal yang enggak Allah perintahkan. Dari seluruh larangan Allah, lebih banyak lagi yang tak Allah larang. Terus mengapa kita masih terus melanggar larangan Allah, tak memperdulikan perintah Allah, ma'asyiral muslimin? Ayo mari tanyakan ke dalam diri kita, ma'asyiral muslimin. Tanyakan apa yang terjadi di dalam diri kita. Orang-orang yang tidak menjadikan agamanya kecuali seperti permainan, dianggap sepele. Jalan tidak jalan, yang penting saya beragama. Saya lakukan atau saya tidak lakukan, yang penting saya beragama. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan akan hal ini tentang perbuatan orang-orang kafir. Allah katakan alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Orang-orang yang menjadikan agama mereka hanya sekedar permainan dan sunda gurau biasa. Wa gharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia yang menyibukkannya, dia telah tertipu akan hal itu. Dia sudah tertipu dengan dunianya. Maka katakan kepadanya, hari ini kamu akan dilupakan sebagaimana kamu akan melupakan, sebagaimana kamu dulu melupakannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo introspeksi diri. Ayo menjadi orang yang tidak
Allah subhanahu wa ta'ala telantarkan. Pada hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, semua ini tentu kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya akan janji-janji dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, harusnya kita sadar ma'asyiral muslimin, harusnya kita merenung ma'asyiral muslimin, umur saya selama ini kemana? Umur saya selama ini yang sudah Allah berikan kemana habisnya? Kemana saya bawa? Sudahkah saya menjalankan perintah Allah yang 5 waktu itu? Atau masih menganggap sepele ma'asyiral muslimin? 5 waktu tak banyak Allah minta. 5 waktu, dan Allah nggak butuh solat kita. Allah cuman butuh kita menampakkan bagaimana kesungguhan kita sebagai hamba. Allah nggak butuh kita ma'asyiral muslimin. Allah nggak butuh dengan kita menjalankan salat 5 waktu Allah jadi kaya, tidak. Allah jadi makin berkuasa, tidak ma'asyiral muslimin. Allah ingin kita benar-benar menunjukkan bagaimana kesungguhan kita sebagai seorang hamba. Itu semua agar kita tidak ditelantarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.